من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Syukur Salim SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Prodi Fikih. Pada kesempatan ini saya akan praktek mengajar di kelas 10 Madrasah Aliyah Pemetung Basuki dengan materi pemulasaran jenazah dan problematikanya untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini ada nggak yang nggak masuk? Ada. Apa alasannya? Sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Sehat, dijaga kesehatannya untuk menatap masa depan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran akan Bapak paparkan sedikit masalah materi pemulasaran jenazah. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu bagi kita yang masih hidup ini masih punya kewajiban untuk mengurus. Termasuk di dalamnya adalah mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan. Ya. Nah, apa saja alat-alat yang digunakan untuk memandikan?
Jadi alat-alat yang digunakan untuk memandikan salah satunya yang kita membutuhkan pertama adalah air yang suci mensucikan. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah sabun, sampo, ya, untuk membersihkan badan, kemudian rambut-rambut daripada si mayit itu. Nah, itu alat-alat sebagian yang kita butuhkan untuk memandikan jenazah. Oleh karena itu, sebelum memandikan, semua alat itu harus disediakan dan harus siap. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah dimandikan, mayit dikafani atau dibungkus. Alat-alat untuk membungkus mayit diantaranya pertama adalah kain, kain kafan namanya. Yang disunahkan itu adalah kain kafan yang berwarna putih. Nah, itu yang disunahkan itu ya. Kemudian kain kafan itu berjumlah 5 lapis, baik laki-laki maupun perempuan sama, yaitu 5 lapis. Ya. Lapis pertama itu biasanya agak lebar. Nanti yang kedua, ketiga, ada namanya baju gamis. Ya. Ada kalau perempuan kerudung. Jadi seperti kita ini kerudungan kan. Nah, nanti kita ketika mati itu juga dikasih kerudung bagi perempuan. Kemudian ada satu lagi lapis yaitu jarik. Namanya kayak jarik kalau bahasa kita ya. Nah, kalau laki-laki bagaimana Pak? Sama. Laki-laki punya sorban. Jadi nanti laki-lakinya itu juga dikasih sorban di kepalanya. Yang kedua lapis yang selanjutnya kalau bagi laki-laki adalah kain sarung. Nah, kita pikirkan kan sarung. Jadi sama laki-laki dan perempuan itu sama-sama 5 lapis itu yang sunnah. Kalaupun tidak ada, karena mungkin kainnya mepet, yang penting bisa menutupi aurat. Itu sudah cukup. Ya. Lalu setelah dibungkus rapi, kemudian mayit disolatkan. Bagaimana Pak cara mensolatkan mayit? Tentu ini tugas laki-laki biasanya ya. Kalau perempuan jarang ini laki-laki ya. Yang banyak itu laki-laki. Nah, sholat mayit atau sholat jenazah itu tanpa ada ruku atau tanpa ada sujud, cukup berdiri dengan 4 takbiratul ihram. Yang pertama membaca apa takbiratul ihram? Ada yang tahu? Takbir yang pertama membaca apa? Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang lebih sempurna panjang juga lebih afdal. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa mayit. Minimal Allahumma fir lahu untuk laki-laki, untuk perempuan Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fuan, atau yang lebih panjang lagi juga boleh. Kemudian takbir yang terakhir membaca masih doa mayit dilanjutkan, yaitu Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fuanha Allahumma la tahrimna ajroha wa la tafina ba'daha wa'fir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar. Baru kita mengucapkan salam. Itu jadi sholat mayit itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, cukup berdiri dan membaca takbir 4. Kemudian setelah itu baru kita kuburkan mayit itu. Nah, cara menguburkan mayit ya sudah pernah kita lihat ya, atau kita praktekkan di pelajaran-pelajaran yang kemarin, yaitu harus dilubang lah ya. Lubang untuk menggalinya itu minimal orang itu kalau berdiri kemudian dia tangannya di atas nggak kelihatan. Kalau bahasa Jawanya sak pengadek sak pengawi, itu bahasa Jawanya. Jadi kalau saya begini nih, saya gedelep bahasanya, ya nggak kelihatan. Itu paling minimal dalamnya seperti itu. Kemudian nanti ada 2 liang lahat, ada liang lahat, ada liang landak. Bagaimana Pak yang afdal yang mana Pak? Antara liang lahat dan liang
tanah. Kalau memang tanahnya memungkinkan, karena tanahnya itu kadang-kadang ya ada yang longsoran, ada tanah liat. Itu yang bagus adalah liang landa. Liang landa itu seperti goa. Jadi dia di pinggir, dilobangin gitu. Nah, nanti papannya itu berdiri. Nah, itu yang bagus. Cuma banyak masyarakat, terutama kalau di pemukiman ini ya, ini memakai liang lahat. Jadi liang di tengah-tengah. Namanya karasan. Nah, itu masalah bagaimana kita mengurus jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita nggak main-main. Kita nggak main-main cara mengurus jenazah. Ini alat-alat sedikit saja. Alat-alat ini adalah untuk membungkus. Ini yang membungkus ya, untuk membungkus mayat ini. Jadi di situ kalau kita lihat alat-alatnya. Nah, itu ada tikar, ada wangi-wangian, itu komplit itu. Ada benang. Nah ini tulisannya, ada minyak wangi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memperhatikan cara bagaimana kita membungkus jenazah. Jadi membungkus jenazah itu minimal yang penting bisa menutup aurat. Bisa dipahami materi ini anak-anak? Bisa. Untuk selanjutnya pembelajaran kita adalah diskusi. Ini sudah kita bentuk kelompok ya. Ada 6 kelompok. Nah, saya minta nanti kalian mendiskusikan masalah pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah dan problematikanya yang ada di masyarakat. Nah, kalian diskusikan antara kelompok. Nanti setelah itu saya mohon semuanya harus mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai temuan ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti antara kelompok bisa menjawab dan bertanya. Dengan cara kita metode kali ini adalah menggunakan metode talking chip, yaitu metode kartu ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ketika bertanya atau menjawab, mohon kartunya ditunjukkan dan diberikan kepada saya sebagai pemandu diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Oke? Sudah siap diskusi? Siap. Saya harap siap semua. Silakan kalian diskusikan masalah pengurusan jenazah ini dengan baik dan tertib ya. Nah, silakan mulai diskusi. Tanya. Diskusi. Aku baru iling nih, aku mau bikin tentang jenazah. Aku 3 hari lagi aku dikukur bisa atasi aku dikukur bisa lain dibawa lari kan iya jadi aku di galernya aku di galeri bang di sini terus penting gali tapi kan besar paling enggak gitu. Apa di samping?
tapi di yang itu Mau jawabnya pertanyaan siapa? Sudah menemukan gagasan dan ide? sudah. Jadi coba untuk yang pertama saya kasih kesempatan kelompok pelangi untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang nanti saya mohon untuk kelompok yang lain menjawab dari pertanyaan kelompok pelangi ya. Coba. Mana batunya? Batunya kasihkan saya. Batunya. Ini bukti bahwa kelompok pelangi telah bertanya. Batunya ditunjukkan kepada saya. Silakan, apa yang ditanyakan? Bagaimanakah apabila tidak ada kain kafan berwarna putih? Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kalau tidak ada kain kafan yang berwarna putih? Apakah boleh kain yang lain? Nah, dari kelompok lain ada yang ingin menjawab? Ada. Mana? Batunya sini. Apa jawabannya? Oke, jawabannya boleh menggunakan semua kain, entah itu batik, entah itu merah, entah itu kuning, entah itu hijau, ya tidak harus putih, yang penting bisa menutupi aurat. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ada yang lain? Kelompok yang ingin bertanya? Ya, kamu apa tanya? Oh iya, pertanyaannya dari kelompok apa ini? Dari kelompok bulan pertanyaannya, bagaimana cara memandikan bayi yang tidak utuh? Bagaimana caranya? Ada yang akan jawab? Ini. Nah, apa itu jawabannya? Tetap dimandikan sebagai mayit. Nah, jadi simpel sekali. Tetap walaupun dia itu tidak utuh, dimandikan apa adanya, ya. Apa yang ada itulah yang dimandikan. Ada tangannya saja, yuk tangannya itu yang dimandikan. Misalkan ada kakinya saja, yuk kakinya itu yang dimandikan. Karena yang lain sudah hilang misalkan, kan. Ya, jadi dimandikan apa adanya. Terima kasih. Baik. Jadi sudah ada pertanyaan dari kelompok pelangi dan kelompok rembulan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ini kelompok apa nih? Kelompok bintang. Kelompok bintang. Apa yang akan ditanyakan kelompok bintang? Bagaimana hukumnya memandikan jenazah? Bagaimana hukum memandikan jenazah? Nah, coba ada yang jawab? Nah, sini kelompok. Nah, apa jawabannya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah definisinya? Apa itu fardu kifayah definisinya? Oke, bang, benar. Apabila ada salah satu yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Apabila tidak ada perwakilan, maka berdosa semuanya. Oke, jadi fardu kifayah itu definisinya adalah kalau sudah ada yang mengurus, ada yang memandikan, maka yang lain sudah gugur. Baik, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi dari kelompok sebelah? Oh, ya, sini. Apa pertanyaannya?
Bagaimana cara memandikan mayit yang terpapar COVID-19? Oke, bagus banget. Ya, kita baru selesai menghadapi COVID-19. Nah, sekarang ada problematika bagaimana cara memandikan mayit yang terpapar COVID-19. Ada yang mau jawab? Oke. Coba kartunya mana? Apa jawabannya? Yang memandikannya harus menggunakan alat APD atau alat pelindung diri. Baik, terima kasih, bagus jawabannya. Jadi untuk mayit yang terpapar COVID-19, cara memandikannya adalah yang memandikan harus memakai alat pelindung diri. Supaya apa? Tidak Terpapar. juga atau tidak tertular juga. Terima kasih, baik. Kelompok tadi apa yang jawab? Kelompok mana? Laut. Kelompok laut yang jawab. Bagus sekali. Yang bertanya tadi kelompok apa? Matahari. Kelompok matahari yang bertanya, yang jawab kelompok laut. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, coba apa pertanyaannya? Siapa yang berhak memandikan mayit yang tidak ada keluarga? Ya, coba apa jawabannya? Oke. Kartunya ini kecil banget ya kan? Apa jawabannya? Kalau mayat laki-laki dimandikan dengan kaum laki-laki dan jika perempuan harus dimandikan oleh kaum perempuan. Bagus ya. Jadi kalau ada mayit ya laki-laki atau perempuan, siapa yang berhak memandikan itu dilihat jenisnya. Jadi kalau laki-laki ya yang berhak memandikan adalah orang laki-laki. Kalau perempuan juga perempuan. Nggak boleh dibalik ya, kecuali anaknya. Kalau anaknya, misalkan anak laki-laki ingin memandikan ibunya, boleh. Tetapi sifatnya boleh, nggak berhak dia. Karena lain jenis. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Umi ingin bertanya, Pak. Oke, terima kasih. Coba sini kartunya. Di kartunya. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana cara memandikan mayit yang terkena penyakit menular? Iya, bagaimana cara memandikan mayit yang terkena penyakit menular? Apa jawabannya? Saya Pak. Oh, jawabannya apa? Kelompok apa itu? Bintang. Sini, kartunya sini. Ah, kartunya. Kelompok apa ini? Bintang. Kelompok bintang. Mau jawab apa jawabannya? Yang memandikannya menggunakan alat APD. Alat APD apa itu singkatan? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Ya, terima kasih, bagus ya. Jadi sama dengan tadi pertanyaannya, yaitu yang terpapar COVID-19. Jadi mayit yang terkena penyakit menular itu cara memandikannya sama, yaitu harus menggunakan alat pelindung diri agar penyakitnya tidak menular. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini karena habis ya, masing-masing kelompok sudah unjuk diri dan mempunyai ide gagasan yang bagus ya. Dan antar kelompok juga sudah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh kelompok lain. Baik, saya simpulkan di sini bahwa yang pertama masalahnya kalau nggak ada kain putih maka boleh kain apa saja. Ya, boleh batik, boleh hijau, boleh hitam, boleh apa. Yang penting dia bersih dan bisa menutupi aurat. Yang kedua, bagaimana cara memandikan mayit yang nggak utuh? Itu dimandikan sesuai dengan apa yang ada. Jadi misalkan kepalanya saja yang ada, ya kepalanya aja yang dimandikan. Apa adanya itu dimandikan. Yang ketiga, mayit yang terpapar COVID-19 tetap dimandikan sebagaimana mayit yang umum. Tetapi tentunya harus menggunakan alat agar apa? Penyakitnya tidak menular kemana-mana. Nah, itu. Yang keempat, mayit yang terkena penyakit menular juga sama. Jadi yang memandikan juga harus memakai alat pelindung diri. Yang terakhir, bagaimana hukumnya mengurus jenazah dari mulai memandikan sampai menguburkan, semuanya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang muslim, maka sebagian lain sudah gugur dan tidak ada kewajiban lain. Tetapi kalau semuanya tidak ada yang ngurus, maka semuanya terkena dosa. Itulah
Semuanya bantu kita. Saya. Dari sini ada yang ditanyakan? Berapa? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti pada pembelajaran kali ini semuanya sudah paham ya? Sudah. Dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, kemudian mengkubur. Ada enggak yang melihat mayat yang dikuburkan? Ada. Pernah lihat ya? Benar. Itulah kira-kira praktek daripada mengubur jenazah. Jadi biasanya mengubur jenazah itu bermacam-macam dari satu wilayah ke wilayah lain. Tapi intinya sama. Ada yang mengubur jenazah di tanah yang becek, sehingga dia harus menyedot. Ya. Iya. Jadi digali itu airnya sudah penuh. Makanya dia harus disedot supaya mayatnya tidak tenggelam. Itu masalah pengurusan jenazah. Jadi kita semua orang Islam ini harus bisa ya mengurus jenazah dari awal sampai akhir. Karena itu adalah kewajiban kita semua ya sebagai yang masih hidup untuk mengurus yang sudah mati. Baik, terima kasih anak-anak, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita sudah selesai. Oleh karena itu sekali lagi saya minta lebih dipahami lagi ya masalah materi pengurusan jenazah, karena mau tidak mau kita akan mengalami yang namanya mati, dan kita akan mengalami yang namanya mengurus jenazah, dan kita akan mengalami apa yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.